Jadi ketika ditanya, apakah seseorang yang beriman, beramal saleh banyak, wajibkah Allah Ta'ala masukkan dia ke surga? Jawabannya jaiz, bukan wajib. Terserah Allah Ta'ala. Ini pandangan dari segi sifat 20, segi ilmu tauhid. Melapahi, namun cirinya masuk surga biar ada amalan. Allah Ta'ala menurunkan kitab yang bernama Al-Quran. Di situ ada janji-janji yang disampaikan Allah Ta'ala. Ya kalau leh, apa janjinya? Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum bagi mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji. Wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin akhlaqana bil hasanati wal hilmi ya arhamar rahimin. Selain Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Qudrat, kuasa, Allah Ta'ala kuasa, berkehendak, tahu, hidup, melihat, mendengar, dan berkata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat qadiran, yang kuasa, muridan, kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah Ta'ala yang tahu, hayyan, kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup, Allah Ta'ala yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Nah, jadi Allah Ta'ala bersifat kuasa, Allah Ta'ala yang kuasa. Allah Ta'ala bersifat berkehendak, Allah Ta'ala yang berkehendak. Nah, kenapa demikian? Ketika dibicarakan sifat ma'ani, ada juga sifat ma'nawiyah. Allah Ta'ala bersifat kuasa, kemudian disifatkan Allah Ta'ala juga bersifat yang kuasa. Kan itu mulai sebeharian dia apa? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Wujud artinya ada, kidam sedia, kada berpermulaan. Baqa kekal, mukhalafah lil hawadith, bersalahan bagi segala yang baru. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Maksudnya tidak berhajat kepada zat atau tempat, dan kada berhajat kepada yang menjadikan. Wahdaniyat, esa, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, tahu, hayat, hidup, samak, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Nah ternyata dipadahkan lagi Allah Ta'ala juga disebut kaunuhu ta'ala qadiran, bersifat dengan yang kuasa. Apa maksudnya? Nah disinilah kata ulama di sini, maka barang siapa mengiktikadkan akan sifat kudrat yang kuasa adalah kafir. Kan Allah Ta'ala bersifat kudrat, kuasa. Kemudian juga bersifat Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, dia yang kuasa. Kenapa dipilah antara dua ini? Nah ternyata supaya kita jangan mengiktikadkan bahwa kudrat, sifat kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Nah, yang kuasa itu yang mana Allah Ta'ala bersifat kuasa. Nah, tetapi yang menjadikan, yang memberi bekas bukan sifatnya, tetapi zat Allah Ta'ala yang kuasa. Makanya barang siapa yang mengiktikadkan sifat kudrat Allah Ta'ala itu yang memberi bekas, sifat kudrat yang kuasa, bukan zatnya yang kuasa,
orang tuh kafir presiden. Atau mengiktikadkan sifat iradat yang berkehendak. Yang berkehendak itu sifatnya bukan zatnya. Ya dia juga orang tuh kafir. Atau sifat ilmu, Allah Ta'ala kan sifat ilmu tahu. Tapi yang tahu itu apa? Sifat ilmunya atau zatnya? Zat Allah Ta'ala. Jawabannya zat, bukan sifat ilmu. Atau sifat hayat yang hidup. Atau sifat samak yang mendengar. Yang mendengar itu sifat samaknya. Kayak itu dia mengiktikadkan. Atau sifat besar yang melihat. Bukan zatnya yang melihat, tapi sifat besarnya yang melihat. Atau sifat kalam yang berkata-kata, adalah orang itu kafir bila mengiktikadkan demikian. Nah, makanya ada pembicaraan Allah Ta'ala bersifat kuasa, dia yang kuasa. Agar tidak tersamar, agar jangan kita mengira, atau lagi sampai mengiktikadkan bahwa sifat kudrat yang kuasa itu sifat kudratnya. Tetapi yang kuasa adalah Allah yang bersifat kudrat, Allah yang bersifat kuasa. Nah, makanya dibicarakan yang kuasa, yang berkehendak, yang tahu, yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang berkata-kata. Nah, agar jangan sampai kita mengiktikadkan sifatnya, sifat yang kuasa, sifat yang berkehendak, tetapi yang berkehendak adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dibicarakan sifat nang, setelah membicarakan kudrat, iradat, ilmu hayat, dibicarakan lagi nang lainnya. Nah, berikutnya selain kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Kalau secara jumlahnya, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil bersifat sifat kekurangan. Nah, selain yang wajib, selain yang mustahil, kita juga harus tahu yang jaiz bagi Allah. Arti jaiz itu diterima pada akal akan adanya dan tiadanya. Kalau yang wajib itu kan kada diterima, kada terbayang dalam akal kalau tidak ada. Nah, kalau mustahil tidak diterima, tidak terbayang di akal ada, itu mustahil. Nah, kalau jaiz ini kedua-duanya mungkin diterima. Nah, dan Allah Ta'ala juga ada bersifat jaiz. Nah, berapakah yang jaiz bagi Allah Ta'ala? Jawabannya, bermula yang harus bagi hak Allah Ta'ala, yaitu satu, harus ia Allah Ta'ala memperbuat sekalian mungkin atau meninggalkannya. Nah, itu sifat yang harus, yang jaiz, yang diterima pada akal ada dan tiadanya, yaitu Allah Ta'ala memperbuat sekalian mungkin atau meninggalkannya. Adapun arti harus memperbuat, harus meninggalkan dia itu terbagi ia kepada 4 bahagi. Pertama, harus ia Allah Ta'ala memperbuat, mengadakan barang yang tidak. Seperti mengadakan akan besok hari. Esok belum ada. Pertanyaannya, wajibkah Allah Ta'ala mengadakan esok? Wajibkah Allah Ta'ala meniadakan esok? Atau mustahil? Jawabannya jaiz. Artinya, semuanya mungkin. Kalau Allah Ta'ala menghendaki esok ada, ya terjadi. Kalau esok kada ada, mungkin dia malam kena kiamat. Bisa aja. Nah, maka esok itu namanya sesuatu yang belum terjadi, tapi mungkin bisa saja, diterima saja Allah Ta'ala diadakan esok atau ditiadakan. Itu semuanya jaiz bagi Allah Ta'ala. Nah, kedua, harus ia Allah Ta'ala memperbuat, meniadakan akan barang yang ada. Seperti membinasakan akan ini hari. Nah, kan hari ini sudah binasa, siang itu sudah hilang nih.
Ini sudah malam, kalau siang Rabu sudah ada lagi. Nah, harus juga bagi Allah Ta'ala. Nah, bukan sebuah kewajiban dan bukan pula mustahil diterima adanya atau tiadanya. Nah, ketiga, harus ia Allah Ta'ala meniadakan barang yang tiada. Seperti tiada menjadikan ia akan manusia berkepala 1000 kepala. Meniadakan barang yang tiada, dasar kadeda. Jaiz juga bagi Allah Ta'ala. Keempat, harus ia Allah Ta'ala, arti harus itu kan diterima pada akal ada dan tiadanya. Ya, harus ia Allah Ta'ala tidak meniadakan akan barang yang ada. Seperti tidak membinasakan akan surga dan neraka. Nah, jadi ada juga sesuatu itu mungkin. Seperti surga dan neraka itu kan adanya karena diadakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian sesuatu yang mungkin ini dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sesuatu yang sifatnya tidak kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ini pun jaiz bagi Allah Ta'ala. Seperti surga dan neraka. Surga kekal, neraka pun kekal. Tetapi apakah kekalnya ini dengan zatnya? Jawabannya kada. Dia kekal karena Allah Ta'ala yang mengekalkan. Nah, menjadi adalah iya surga dan neraka itu kekal, tetapi hanya bersifat kekalnya itu dengan dikekalkan, bukan kekal dengan sendirinya. Yang bersifat kekal dengan sendirinya hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Nah. Pertanyaan lagi, apakah dalil harus Allah Ta'ala memperbuat sekalian yang mungkin atau meninggalkannya? Nah, jadi segala yang mungkin ini kan yang bisa ada dan tiada kayak kita nih. Kan harus, jadi Allah Ta'ala ada akan atau tiadanya, terserah Allah Ta'ala. Nah, apa dalilnya? Bermula dalilnya yaitu bolehnya tiap-tiap sesuatu akan menerima satu daripada barang yang berlawanan. Seperti boleh ada, boleh tidak. Boleh mati, boleh hidup, dan lainnya. Maka jikalau wajib ia Allah Ta'ala memperbuat atau meninggalkannya, niscaya bertukarlah yang harus itu kepada wajib atau mustahil. Yang demikian itu mustahil. Jadi yakinlah kita akan bahwasanya Allah Ta'ala harus memperbuat sekalian mungkin atau meninggalkannya. Nah, soal apakah dalil nakli yang menunjukkan demikian itu? Itu tadi secara logika sidin menjalankannya, membayangkan lawan kita. Di Quran pun adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu jaiz harus memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Jawabannya ada, yaitu firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Artinya, bermula Tuhan engkau hai Muhammad menjadikan ia akan barang yang dikehendakinya dan memilih ia. Nah, apa yang dikehendakinya terjadi. Nah, semuanya mungkin jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, apa yang mungkin itu? Ya, sesuatu yang bisa saja terjadi. Boleh terjadi, boleh ada, boleh tiada. Misalnya, ketika seseorang garing banget, obatnya paten. Di luar negeri obatnya larang. Dokternya ahli. Bermiliar-miliar modalnya. Obat. Ketika dia berobat, wajibkah Allah Ta'ala mewagasakan orang ini? Pastikah Allah Ta'ala menyehatkan orang yang berobat dengan obat yang paten larang tadi? Nah, jawabannya, sehat adalah sesuatu yang mungkin. Bisa terjadi, bisa kada. Itu sehat, mesti kata mungkin kan. Nah, sesuatu yang mungkin, jaiz bagi Allah Ta'ala. Terserah bagi Allah Ta'ala menjadikan atau meninggalkannya. Jadi wajibkah orang yang berobat tadi dihidupkan, diwagasakan oleh Allah Ta'ala? Jawabannya jaiz. Terserah bagi Allah Ta'ala.
Nah, yang walaupun secara adat biasanya kan bila barang pakaian itu pawagesan, tapi sedikit pun ada menambah umur kalau Allah Ta'ala menghendaki. Nah, sampailah pembicaraan kepada urusan masuk surga atau kada. Ini pertanyaan nih. Seseorang nang beriman, nang taat. Pertanyaannya, wajibkah Allah Ta'ala memasukkan orang ini ke surga? Atau jaiz saja? Kalau wajib kan pasti. Kalau jaiz, terserah Allah Ta'ala. Pa'amal, orangnya beramal, beribadat. Wajibkah Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga? Jawabannya, masuk surga adalah mungkin. Bisa masuk, bisa kada. Sesuatu yang mungkin, jaiz bagi Allah Ta'ala memperbuat atau meninggalkannya. Jadi ketika ditanya, apakah seseorang yang beriman, beramal saleh banyak, wajibkah Allah Ta'ala masukkan dia ke surga? Jawabannya, jaiz. Bukan wajib. Kenapa jaiz? Masuk surga ada sesuatu yang mungkin kada wajib bagi Allah Ta'ala menjadikannya. Nah, tetapi jaiz. Terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki ia masuk surga, masuk surga. Kalau Allah Ta'ala menghendaki dia masuk neraka, walaupun dia beramal saleh. Ini pandangan dari segi sifat 20, dari segi ilmu tauhid. Boleh kayak ke rumah, baik paraya kita kalanggaran lagi. Babangun malam-malam masih je. Kada wajib Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Jaiz juga Allah Ta'ala menghendaki kita masuk neraka, biar beramal. Sujud hirang dahi sini. Paraya sekali sembayangan. Paraya bukan al-mubarak sembayangan. Gara-gara malam Kamis beli lejeran yang kayak ini. Nah. Di pandangan kayak ini kan. Sesuatu yang mungkin, yang bisa terjadi atau kada, Allah Ta'ala kada wajib menjadikan dan kada mustahil menjadikan. Tetapi jaiz. Terserah Allah Ta'ala memperbuat atau meninggalkannya. Jadi jawabannya tadi apa? Diulangi lagi. Wajibkah orang ini dimasukkan ke dalam surga? Jangan kada. Terserah jaiz bagi Allah Ta'ala. Paraya sembayangan. Masih aja. Dan pertanyaan kedua, ketika seseorang kufur, kafir, maksiat lagi, wajibkah orang ini dimasukkan ke dalam neraka? Jawabannya, masuk ke dalam neraka adalah mungkin. Bisa terjadi, bisa tidak. Kepada sesuatu yang mungkin, Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan dan tidak mustahil menjadikan. Tetapi jaiz. Jaiz apa? Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala? Menjadikan yang mungkin atau meninggalkan. Terserah Allah Ta'ala. Berarti bisa saja lah orang nang maksiat, nang kafir tadi masuk ke dalam surga. Terserah Allah Ta'ala. Jaiz. Pas kada sembayangan lagi bubuhan al-mubarak. Melepahi. Namun cirinya masuk surga. Biar ada beemalan. Jaiz. Itu. Nah, makanya kita harus jangan satu punya cermin. Cerminnya harus minimal 2. Itu dari pandangan segi tauhid. Hanya satu Allah Ta'ala nang bersifat apa Allah Ta'ala hanya satu-satunya Allah nang bersifat jaiz. Menjadikan yang mungkin atau meninggalkannya. Karena hanya dia yang fa'al, yang memperbuat segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu. Ini pandangan tauhid. Tapi ada pandangan lain. Allah Ta'ala menurunkan kitab yang bernama Al-Quran. Di situ ada janji-janji yang disampaikan Allah Ta'ala. Ya kalau leh, apa janjinya? Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum bagi mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji. Nang kafir bang, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Semuanya orang-orang yang kafir daripada kitab,
Innalladzina kafaru minal kitab wal musyrikin, dan orang musyrik lahum fi nari jahannam, mereka di dalam api neraka jahanam. Ada janjinya. Dan jelas kita mendengar ayatnya yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau menyalahi janji. Nah, berarti kalau melihat dari segi sifat Allah Ta'ala yang memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, dari segi tauhid, kita menjawab jawabannya, orang yang beriman, beramal, kada wajib Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga. Orang yang kufur, yang maksiat, kada wajib Allah Ta'ala memasukkan ke dalam neraka. Tapi hukumnya jaiz, terserah Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita memandang dari Allah Ta'ala kada menyalahi janji, memang orang yang beriman tadi memang masuk ke dalam surga. Kayak apa kita menyatukan dua cermin, dua pandangan yang ini? Nah, jawabannya, orang yang beriman, yang beramal saleh, memang sesuai janji Allah, dasar pacangan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga bukan sebuah kewajiban, tapi semata-mata karunia dari Allah. Nah, orang yang maksiat, yang kufur, yang maksiat, kalau melihat janji, kalau memandang janji Allah Ta'ala, memang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesuai janji Allah, akan menyalahi janji. Tetapi Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka bukan sebuah kewajiban, tetapi semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian ketika kita beramal menyatukan dua nang ini, rajin ibadah. Ketika dia pandang tauhid, kalau Allah Ta'ala hendak mengubah sifatku nang ini, nang asana taat, mungkin saja maksiat. Tetapi aku beramal nang ini semata-mata ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan masuk ke dalam surga itu hanya Allah yang mengetahui. Cuma hanya berharap mudahan diterima dan diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi beramal, ketika beramal menyatukan dua nang ini, insya Allah kada sombong-sombong. Nah, aku kawa beramal nang ini semata-mata Allah yang menolong. Aku melaksanakan ini semata-mata menjunjung perintah Allah. Belum tentu masuk ke dalam surga. Kalau Allah menghendaki bisa saja boleh dibalikkan. Situlah ada pertanyaan para sahabat tentang qada dan qadar, juga ada juga. Kan rukun iman yang keenam, kita percaya pertama pada Allah. Rukun yang kedua percaya malaikat Allah, percaya kitab Allah, percaya Rasul Allah, percaya hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar, semuanya datang dari Allah. Apapun yang terjadi, itu sudah ada qada penentuannya dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada. Lawas sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah lawas penentuan itu. Ketika kita dalam rahim ibu kita, 4 bulan dalam rahim ibu kita sudah ditentukan rezeki kita seini, umur kita seini, meninggalnya di sini, dikuburkan di sini. Dan salah satunya lagi, apakah kita beruntung atau celaka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu para sahabat bertakon kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian, kalau sudah ada penentuannya, kayak apa lagi beramal? Ada di penentuannya. Cirinya masuk surga, biar kada sembahyang. Oh, karena kan pembicaraan semua sudah ditentukan Allah Ta'ala. Apa jawaban Nabi SAW? Ada satu kalimat yang sangat indah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia dijadikan. Bila orang ini memang pacang dijadikan, akan dijadikan sebagai penghuni sorga, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahli sorga. Ini semua ditentukan Allah, kita ini ke sorga, ke neraka, sudah kada bisa diganggu-gugat lagi. Sudah keputusan final, sudah ada ketentuannya. Tetapi kalau kita hendak melihat, apakah kita ini menjadi orang yang beruntung atau kada, lihat amal. Ketika kita dimudahkan untuk menjalani jalan-jalan yang sudah digariskan Allah untuk orang yang beruntung, berarti ada tanda kita tuh memang ditentukan sebagai orang yang beruntung. Kalau kita itu memang ditentukan untuk menjadi orang yang rugi, celaka, na'udzubillah, maka kita ini akan dimudahkan menjalani jalan-jalan yang sangat merugi itu, na'udzubillah. Kullun muyassarun lima khuliqalah.
Nah, di sini jaiz nih pembicaraannya. Jadi kita kunci pembicaraannya segala yang mungkin, yang tidak wajib dan tidak mustahil, semuanya jaiz bagi Allah. Terserah bagi Allah untuk menjadikan atau meninggalkan. Terserah Allah Ta'ala untuk memperbuat atau meninggalkannya. Nah, selesai dah. Esok hari apa? Hari Kamis. Wajib ketika musim hujan. Wajibkah, pastikah esok panas atau pasti hujan kah? Panas dan hujan mungkin. Segala yang mungkin jaiz berkata. Jawabannya terserah Allah Ta'ala. Nah, nang hidup sekarang, apakah nang mati, nang gering, penyakitnya kronis, positif 4 seberitaan stadiumnya, COVID stadium 4, wajibkah dimatikan esok? Jawabannya kada. Nang sehat banget, darah normal, normal semuanya, wajibkah esok hidup? Jawabannya kada. Karena mati sesuatu yang mungkin, terserah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berikhtiar nih. Ini beban kira-kira anak sugih beritaan ini manusianya. Ada nana sugih. Ketika seseorang berusaha, pokoknya asbab rezeki ini lengkap. Usaha ini ada. Membuka usaha, peluang pasarnya bagus. Nang menjalankannya ahli. Barangnya hebat-hebat, disenangi, viral. Wah, ini orang senang dicari orang kayak itu. Pokoknya gitu, pertanyaannya, wajibkah orang ini disugihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, sugih itu mungkin. Bukan wajib, bukan mustahil, mungkin. Jadi, wajibkah Allah Ta'ala menjadikan disugihkan? Kada. Semuanya jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berusaha nang ini. Pokoknya orang tuh putungan kada pacang demi miskinan lagi. Di bank, rekening 100 miliar, bebini kada, beanak kada. Wajibkah orang ini sampai mati sugih? Jawabannya, situ sesuatu yang mungkin. Satu mata ya, orang ini pengulir, bila besokan guringnya lagi sedih. Atau diurang. Sesedangnya ada bangun ngopi, guring pulang. Menurut kita kan secara hukum adat, ada kebutuhan sugih manusianya ini. Tapi sugih itu mungkin dia suatu saat masuk sugih. Ada seorang bibini beluk sing sugihan, orangnya naksir loh ini. Nah, semua mungkin. Nah. Apa maka ada sampai belur ini. Nah, kira-kira mudahan dipahami inilah. Nah, itu memang jaiz. Jadi kita, kenapa ada qadiran yang kuasa, murid yang berkehendak? Sementara dibahas, sementara Allah bersifat qudrat. Jawabannya agar tidak teriktikadkan dalam hati kita bahwa yang memberi bekas itu bukan sifat kudrat iradat, tapi yang memberi bekas semuanya Allah. Allah yang bersifat kuasa, yang bersifat berkehendak dan seterusnya. Barang siapa yang mengiktikadkan sifat kudrat yang memberi bekas, sifat kudrat yang kuasa bukan zat Allah Ta'ala yang kuasa, maka orang ini kafir. Selesai, ada orang azan. Mudahan bisa bahasanya ini bahasa yang sulit. Mudahan Allah Ta'ala, hanya satu harapan kita, Allah yang memberikan semuanya hidayah dan taufik. Kita berharap kita termasuk golongan mereka yang dapat hidayah itu. Makanya kita baca qunut saban subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Hanya satu nomor bekas. Makanya kemarin ada lawan paguruan tatatai semalam ketika baca tasmiyah. Ketika tukang syair baca ya syaikhana ya zaini. Nah, ketika habis itu, wahai syekh kami, Syekh Zaini kan itu. Rami lah syairnya. Sidin berjadi hingga sidin. Hati-hati je sidin. Hanya satu zat yang memberi bekas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat je sidin tang teriktikad bahwa nang memberi bekas Guru Zaini, na'udzubillah je sidin. Begitu apiknya sidin ini. Itu pun dibahas sama sidin.
Kenapa? Karena ketika kita menghormati, mengagungkan, kalau kita mungkin ada dasar-dasar tauhid yang tidak ada yang memberi bekas, yang tidak ada yang bersih manfaat atau mudarat, tidak ada yang bersih manfaat, tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah itu bersifat esa perbuatannya, artinya hanya satu zat Allah yang menjadikan, yang lain kejadian yang bisa menjadikan. Kira-kira selamat ya. Tapi mungkin 10-20 tahun ketika pembicaraan tauhid ini tidak ada lagi, mungkin suatu saat terdinding kita dengan masalah hanya satu yang bisa memberi bekas, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, bisa terdinding nih. Dan di zaman Nabi Nuh, kekufuran umat Nabi Nuh itu awal-awalnya mereka mengikuti nabi-nabi terdahulu, tetapi kemudian di kalangan mereka ada orang-orang saleh berlima. Orang-orang saleh berlima nang ini ada sebagian makanan nabi nang berlima nang ini. Kemudian meninggal lalu dihormati, dibuatkan patung sebagai penghormatan kepada mereka. Kan dalam wala tadzarunna wadda wala suwa'a wala yaghus wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Ini 5 orang. Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra. 5 orang saleh dibuat. Ketika generasi pertama yang menghormati nang ini dan bertauhid nih, kemudian hilang, generasi kedua tampil. Mereka tetap menghormati nang ini. Sampai akhirnya mereka terlindung, kada ingat lagi siapa yang memberi bekas. Begitu mengagungkannya. Akhirnya mereka menyembah gitu. Datang Nabi Nuh. Ya, akhirnya begitu kuatnya ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah, sedikit jangan beriman, sampai ujung-ujungnya banjir seluruh alam gara-gara akidah. Jadi sidin begitu hatinya, hati-hati sidin dipepadahil aja anak murid jadi sidin. Memang kita mencintai lawan guru Zaini aja sidin, cuma jangan kada ditekankan hanya satu yang berbekas, zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita boleh dengan keberkahan sidin, dengan keberkahan kesalehan sidin, dengan cinta kami lawan sidin, mohon ya Allah. Nah itu kan kada apa-apa. Loko-loko aja sidin, si wali nang ini nang memberi bekas, naudzubillah. Mun kita berpikir asa jauh aja bang. Tetapi di zaman Nabi Nuh, orang-orang dahulu kan saleh awalnya, tapi generasi-generasi semakin lemahnya, ujungnya menyembah. Kayak itu. Habis sudah. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubika min halil nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. تقبل الله منكم.